Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu peliharaku, Dia baik bagiku. Walau dalam cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku yakin Dia selalu peliharaku, Dia baik bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Selamat siang saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita berjumpa lewat udara. Saudara terkasih, terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita boleh ada pada hari ini, hidup bernapas, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan belum datang sebab Tuhan menunjukkan kesetiaannya bagi kita, kesabarannya bagi kita, untuk kita senantiasa sungguh-sungguh, lebih sungguh mengerjakan keselamatan, mengerjakan kehidupan kita dalam bertobat, di dalam takut akan Tuhan, agar kita berbuah-buah manis yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara terkasih, pada siang hari ini saya mau berbagi-bagi firman yang tertulis di Wahyu 3 ayat 1, yaitu mengenai Jemaat Sardis. Saudara terkasih, Jemaat Sardis adalah jemaat yang ditegur Tuhan karena mereka disangka hidup, padahal mereka adalah jemaat yang mati di pandangan Tuhan. Saudara terkasih, biarlah saya akan membacanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun daripada pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau tidak engkau berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian mereka, akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan malaikat-malaikat. Saudara terkasih, di pandangan Tuhan, jemaat Sardis, gereja Sardis itu adalah jemaat yang mati, saudara terkasih. Karena di hadapan manusia, jemaat Sardis itu adalah
disangka hidup di hadapan manusia adalah jemaat ini hidup disangka, tetapi jemaat ini adalah jemaat yang mati, saudara terkasih. Jemaat Sardis adalah jemaat yang mati di hadapan Tuhan karena jemaat ini melayani Tuhan dengan banyak pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, tetapi mereka lupa akan kasih mula-mula, saudara terkasih. Mereka melayani, tetapi di dalam daging mereka melayani untuk menerima kehormatan, untuk melayani manusia, untuk dipuji oleh manusia. Mereka melayani bukan untuk menerima pujian daripada Tuhan, saudara terkasih. Mereka melayani mempunyai motivasi untuk menerima pujian dari manusia. Dan mereka masih terikat, saudara terkasih, di dalam melayani, di dalam beribadah. Mereka masih terikat akan dosa-dosa kekejian, masih terikat akan dosa-dosa percabulan. Mereka masih terikat akan banyak dosa, saudara terkasih. Walaupun mereka melayani dengan banyak pelayanan-pelayanan, saudara terkasih, semuanya itu hanyalah tipu-tipu muslihat, saudara terkasih, untuk menutupi dosa mereka, untuk menutupi segala perbuatan mereka yang keji di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Di hadapan Tuhan, saudara terkasih, jemaat Sardis, gereja Sardis ini adalah jemaat yang mati, sebab ada tertulis, engkau sudah mati oleh karena dosa-dosamu. Saudara terkasih, jika kita hidup di dalam dosa, di hadapan Tuhan kita adalah mati, saudara terkasih. Begitulah keadaan jemaat Sardis, saudara terkasih. Mereka melayani Tuhan dengan banyak pelayanan, dengan giat, saudara terkasih, dengan macam-macam pelayanan terkasih, tetapi dosa mereka juga mereka lakukan, saudara terkasih. Mereka tidak jalan di dalam takut akan Tuhan, mereka hanya menjadi topeng untuk menutupi segala dosa, untuk menutupi segala perbuatan mereka yang sungguh menjadi kekejian. Sehingga Tuhan menegur jemaat di Sardis ini, saudara terkasih, engkau disangka hidup padahal engkau mati. Engkau hidup di hadapan manusia, namun di hadapan Tuhan engkau adalah jemaat yang mati. Sebab mereka meninggalkan kasih mula-mula, saudara terkasih, yaitu kasih di mana mereka melayani dengan hati nurani, dengan melakukan firman Tuhan. Tetapi mereka telah bergeser, saudara terkasih, mereka telah bergeser dari firman Tuhan dengan melakukan pelayanan-pelayanan, saudara terkasih, dengan gila hormat, dengan menjadikan diri sendiri untuk mendapat kemuliaan dan hormat untuk diri sendiri, saudara terkasih, dan mereka masih terikat akan berbagai-bagai dosa. Sebab itu firman Tuhan berkata, saudara terkasih, kepada jemaat Sardis ini, sebab itu kuatkanlah yang masih ada, yang masih tinggal daripadamu, saudara terkasih. Firman Tuhan menegur jemaat Sardis ini supaya mereka menguatkan yang masih ada, yang hampir mati, saudara terkasih, sebab tidak ada satupun pekerjaan mereka yang sempurna di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan mereka, saudara terkasih, yang berkenan di hadapan Allah. Sebab itu Tuhan menegur jemaat ini agar menguatkan apa yang masih tinggal, yaitu mereka bertobat, saudara terkasih, kembali kepada kasih mula-mula, saudara terkasih, karena mereka sudah jauh, saudara terkasih. Sehingga oleh karena kasih Tuhan, Tuhan menegur agar mereka menguatkan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih ada, yang hampir mati. Sebab tidak satu pun dari perbuatan jemaat Sardis ini yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, engkau
telah mati oleh karena dosa-dosamu. Sebab itu, dosa itu di mata Tuhan kita adalah orang yang mati, saudara terkasih. Sebab itulah firman Tuhan kepada jemaat Sardis, engkau disangka hidup, padahal engkau adalah mati, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, Tuhan memperingatkan jemaat Sardis ini supaya mereka kembali kepada kasih mula-mula. Saudara terkasih, di mana mereka mempunyai kasih mula-mula, mereka kembali kepada kasih mula-mula. Firman Tuhan ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Saudara terkasih, Tuhan Yesus memperingatkan bagaimana mereka mula-mula mendengar dan menerima, yaitu seturut dengan firman Tuhan. Jangan bergeser ke kanan ke kiri, tetapi melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh. Saudara terkasih, bertobat, jangan berlaku dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada mana waktu aku tiba kepadamu, waktu aku datang kepadamu. Saudara terkasih, jemaat Sardis diperingatkan oleh Tuhan karena mereka masih hidup melayani tapi masih tidur di dalam dosa, masih mabuk dalam dosa, hidup pada malam hari. Mereka hidup dalam dosa, saudara terkasih, sehingga Tuhan berkata, berjaga-jagalah, jadi anak-anak terang, saudara terkasih. Sebab jika kamu hidup di dalam dosa, kamu tidak tahu waktu dan kapan di mana Tuhan akan datang kepadamu, sehingga Tuhan itu datang menjadi seperti pencuri kepadamu, sebab engkau hidup di dalam dosa. Sebab itu Tuhan berkata, berjaga-jagalah, hidup di dalam terang, hidup di dalam firman Tuhan, saudara terkasih. Tuhan menegur jemaat Sardis ini, saudara terkasih, dengan agar mereka kembali kepada kasih mula-mula, saudara terkasih. Hidup di dalam firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak memandang ke kiri ke kanan, dan bertobat dari segala dosa-dosa yang mengikat, yang membelenggu mereka, saudara terkasih. Dan pelayanan mereka adalah pelayanan untuk menutupi dosa mereka, untuk menutupi perbuatan mereka, agar mereka dilihat orang baik, orang kudus, tetapi mereka melakukan dosa-dosa perzinahan. Walaupun mereka beribadah, mereka melakukan dosa-dosa perzinahan, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan berkata, bangunlah dan kuatkanlah yang masih ada padamu, sebab tidak satu pun dari perbuatanmu itu yang sempurna di hadapan Allah. Sebab itu, perhatikanlah cara kamu mendengar dan menerimanya, bertobatlah. Jika kamu tidak berjaga-jaga, maka aku datang akan seperti pencuri. Kau tidak tahu kapan dan waktu, kapankah aku datang, sebab kamu tidur dalam dosa, sebab kamu hidup di dalam mabuk dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara terkasih, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak menerima untuk itu. Saudara terkasih, walaupun demikian masih ada juga bagian sedikit di jemaat Sardis ini yang tidak mencemarkan pakaiannya, saudara terkasih, dan mereka layak menerima pakaian putih dan berjalan dengan Tuhan Yesus. Dari firman ini, saudara terkasih, kita melihat bahwa sebagian besar dari jemaat Sardis adalah jemaat-jemaat yang hidup di dalam dosa, dalam pakaian yang tercemar, saudara terkasih, hidup terikat akan dosa, hidup terikat dalam belenggu-belenggu dosa, hidup di dalam perzinahan, melayani, tetapi semuanya itu hanyalah untuk menutupi dosa mereka, agar mereka dilihat manusia baik, kudus, tetapi mereka melakukan dosa-dosa
yang tersembunyi, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, kita yang di akhir zaman ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita jangan menjadi jemaat yang ada di Sardis, di mana mereka adalah jemaat yang melayani dengan kegiatan pelayanan, namun mereka juga hidup di dalam dosa, tetapi sehingga mereka disebut jemaat yang hidup, tetapi mereka adalah jemaat yang mati, yang disangka hidup, tetapi mereka adalah jemaat yang mati, saudara terkasih. Sebab itu kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak menjadi jemaat yang disangka hidup padahal mati, tetapi kita benar-benar jemaat yang hidup, di mana firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita, menguasai hati kita, di mana Roh Kudus yaitu Roh Allah, Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam hati kita, yang membawa kita di seluruh kebenaran firman Tuhan, yang membawa kita hidup pada kebenaran. Saudara terkasih, itu yang menguduskan, menyucikan kita. Kita yang dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, bukan dengan barang panah, perak atau barang panah, tetapi kita dilahirkan baru oleh firman Tuhan. Sebab itu kita bukan dilahirkan dengan darah dan daging, tetapi dilahirkan oleh firman Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pewaris. Saudara terkasih, kita dikuduskan, disucikan senantiasa oleh firman Tuhan. Kita memakai pakaian putih yang telah disucikan, kita mengenakan ketopang, mengenakan mahkota. Saudara terkasih, mahkota kebenaran hidup menjadi mempelai wanita perempuan Yesus Kristus yang mempunyai baju yang putih, bersih, dan bermahkota keselamatan dengan ketaatan dan kesetiaan. Saudara terkasih, sebab itu firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang yang demikian aku tidak akan menghapus namanya di buku kehidupan, dan aku akan mengakui dia di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikatku. Sebab itu saudara terkasih, biarlah di akhir zaman ini, apapun keadaan kita, saudara terkasih, jemaat di Sardis, jemaat di Laodikia, dan jemaat di Antioquia, saudara terkasih, menjadi pelajaran bagi kita agar kita hidup jangan menjadi jemaat yang ditegur Tuhan, tetapi menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu jemaat yang menjadi mempelai perempuan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi wanita yang bijaksana, di mana kita akan masuk dalam pesta kawin anak domba dengan tidak bercacat celah. Saudara terkasih, biarlah pada zaman akhir ini kita semakin dekat kepada Tuhan, kita makin datang kepada Tuhan lewat firman-Nya yang mengajar, menasihati, menunjukkan kesalahan, merubah tingkah laku kita, mendidik kita untuk berjalan di dalam kebenaran, di dalam pengenalan akan Tuhan, agar kita beroleh hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita boleh melakukan firman Tuhan itu, dan kita mengalami Tuhan di dalam segenap kehidupan kita, saudara terkasih, sehingga kita berjalan di dalam hadirat Tuhan apapun yang kita lakukan, sebab hanya di dalam hadirat Tuhan ada pemeliharaan, ada kuasa, ada perlindungan yang sempurna. Saudara terkasih, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Sebab jika kita berada di luar Tuhan, saudara terkasih, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara terkasih, kita membuat Tuhan itu ada di luar hati kita, sehingga Tuhan itu jadi mengetok-ngetok hati kita. Tetapi jika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya ada di dalam hati kita, kita dikuduskan, disucikan, dan apapun yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan akan memberikannya, agar kita berbuah-buah. Dengan demikianlah nama Tuhan dimuliakan di dalam perbuatan kita. Saudara terkasih,
pada zaman akhir ini, saudara terkasih, bila kita melihat zaman akhir firman Tuhan, pada masa-masa akhir akan terjadi masa-masa yang sukar, di mana manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang. Manusia akan memberontak, saudara terkasih, menjadi manusia yang murtad, saudara terkasih. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita semakin kita hidup di dalam hadirat Tuhan, kita menjadikan untuk keperkenanan Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan berkenan, saudara terkasih, sebab kita bukanlah milik kita, diri kita sendiri lagi, sebab Roh Allah telah ada di dalam kita oleh penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah dibayar dengan lunas, sehingga kita bukan milik kita, diri kita lagi. Sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah itu guna hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai disinilah firman Tuhan, saudara terkasih. Biar lewat firman ini kita sama-sama diberkati, boleh dibangun di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan, agar kita beroleh roh takut akan Tuhan, beroleh pengenalan sehingga kita boleh melakukan firman-Nya dengan setia dan taat, dan kita mengalami Tuhan di dalam segenap kehidupan, sehingga ada mujizat terjadi yang melampaui segala akal pikiran kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul di dalam hati, itu yang Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang melampaui segala akal pikiran kita. Dan Ia Tuhan yang memberi lebih dari apa yang kita doakan, kita harapkan, menurut kuasa-Nya yang bekerja di alam raya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu bekerja, saudara terkasih, memberikan kita kekuatan, kesembuhan, saudara terkasih. Biarlah pada saat ini, sampai di sini firman ini, terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.